Di episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa dari masa lampau, sebuah cerita fakta sejarah yang penuh makna dan tak banyak diketahui dengan judul Kekaisaran Songhai, rahasia kejatuhannya dalam 60 detik perang, politik dalam, dan tekanan eksternal, apa yang membuat Songhai runtuh. Di tepi Sungai Niger, berdiri sebuah kerajaan yang disebut Permata Afrika Barat, Songhai. Rakyatnya hidup makmur, ilmu pengetahuan berkembang pesat, bahkan kota Timbuktu dijuluki pusat peradaban. Namun, di balik kemegahan istana dan salat di masjid-masjid agung, keretakan mulai terlihat. Bukan dari luar, melainkan dari dalam. Ketika kekuasaan menjadi suatu kecanduan, dan keserakahan mulai meracuni darah rakyatnya, zaman keemasan Songhai hanya menunggu waktunya. Ini adalah kisah tentang bagaimana raksasa itu mulai goyah dari hatinya sendiri. Ambisi membuncah seperti skema pejabat senior A dan pejabat junior B di Dewan Kerajaan. Bahkan pasar pun menunjukkan tanda-tanda kerusakan karena penjaga mengabaikan tugas mereka karena pertengkaran kecil. Di Timbuktu, karya ilmiah cendekiawan Malik terganggu oleh berita politik yang mendesak. Wazir C menerima laporan suram dari ibu kota yang merinci meningkatnya pembangkangan. Terkurung di kamarnya, raja yang lemah itu memecat dokternya, menuntut nasihat dari wazirnya yang setia. Wazir C dengan muram memberitahu raja tentang gubernur yang mengabaikan mandat pusat. Sementara itu, pejabat senior A diam-diam menjanjikan kekuasaan dan gaji yang lebih baik kepada tentara yang tidak puas di dekat barat. Masjid besar di Gao menghasilkan bayangan panjang dan terdistorsi di atas kota saat senja, melambangkan keruntuhan kekaisaran yang akan segera terjadi. Raja Askia Muhammad, sang penakluk yang bijaksana, mulai kehilangan kepercayaan. Anak-anaknya berebut tahta. Para jenderalnya membentuk faksi mereka sendiri. Istana berubah menjadi medan perang tanpa pertumpahan darah. Sementara itu, di luar tembok, ancaman mulai mengintai. Dari utara, datang pasukan bersenjata api, sesuatu yang belum pernah dilihat Songhai sebelumnya. Maroko, dengan ambisinya untuk mengendalikan rute emas, melihat celah besar di tubuh Songhai yang dipecahkan oleh pengkhianatan. Teknologi senapan sangat kontras dengan tradisi Songhai. Ketidakstabilan internal dimanfaatkan oleh musuh eksternal. Dan malam itu, di tepi Sungai Niger, takdir mulai menulis baris pertama tentang jatuhnya kekaisaran. Sang raja dengan pasrah menghadapi krisis dengan wazir dan tabib. Dentuman ritmis genderang perang menenggelamkan semua suara lain, yang menandakan mendekatnya musuh. Bidikan lebar yang menunjukkan kontras langsung antara garis pertahanan Songhai tradisional yang tersebar tipis dan formasi Maroko yang padat dan unggul secara teknologi yang berbaris untuk serangan pertama saat fajar. Beberapa hari sebelum pertempuran, raja yang sudah tua itu duduk dengan berat di singgasananya, dikelilingi oleh para penasihat yang tegang. Pejabat senior A secara halus mendorong strategi agresif, mengisyaratkan agenda tersembunyi. Wazir C membalas dengan nasihat hati-hati, menekankan persatuan leluhur dan kekuatan pasukan. Sementara itu, cendekiawan Malik dengan panik mempelajari gulungan-gulungan kuno, mencari pertanda. Pejabat muda B berdiri siap, bersemangat membuktikan dirinya dengan saran-saran yang gegabah. Dataran Gersang Tondibi, 1591. Ledakan meriam memecah kesunyian, memulai pertempuran. Ribuan prajurit Songhai menyerang, menghadapi kekuatan tembakan yang luar biasa. Dari jarak yang aman, sang raja menyaksikan dengan ngeri saat formasi-formasi dihancurkan. Teriakan, untuk Gao, untuk Songhai.
tenggelam oleh tembakan meriam yang tiada henti. Tabib kerajaan tetap tidak hadir, melambangkan ketergantungan pada sarana yang tidak memadai. Asap tebal dan kekacauan menyelimuti medan perang saat jalur pertahanan penting dibuka oleh seorang pengkhianat. Garis pertahanan Songhai hancur, pasukan yang tadinya unggul berhamburan dalam kepanikan. Sungai Niger tampak berubah menjadi merah karena banyaknya korban. Kekaisaran yang dibangun selama berabad-abad runtuh dan terbakar di bawah bayang-bayang kekalahan. Teriakan terakhir untuk Songhai memudar ke dalam keheningan kekalahan yang mencekam. Ketika debu perang mereda, Songhai tinggal nama. Gao, Timbuktu, Jene, semuanya jatuh satu persatu. Namun tahukah Anda, Maroko yang menang tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengendalikan wilayah Songhai. Ketika debu perang mereda, Songhai hanyalah sebuah nama. Gao, Timbuktu, Jene, semuanya jatuh satu persatu. Kecurigaan tetap ada saat pengadilan membahas perdamaian yang tidak menentu. Persyaratan keras dari pasukan Maroko disampaikan kepada raja yang kalah. Pejabat muda B menyarankan kepatuhan tanpa ampun demi keuntungan politik langsung. Cendekiawan Malik menyela, mendesak pelestarian warisan intelektual Timbuktu. Tabib istana mengangguk pelan, prihatin dengan hancurnya tatanan masyarakat. Namun tahukah Anda, Maroko yang menang tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengendalikan wilayah Songhai. Karena orang Songhai tidak pernah benar-benar tunduk. Mereka bangkit, berpindah, membentuk kerajaan-kerajaan kecil, dan menyebarkan pengetahuan yang pernah tumbuh di Timbuktu. Songhai mungkin telah runtuh, tetapi warisannya tetap hidup di hati rakyat Afrika Barat. Bukan kekuasaan, melainkan pengetahuan, keberanian, dan kebanggaan akan identitas. Jadi, apakah Songhai benar-benar runtuh? Atau apakah hal itu terus hidup dalam setiap jiwa yang menolak untuk menyerah? Tembakan terakhir yang tersisa menunjukkan kesinambungan dan pembangkangan.